sebelum kita ngobrol-ngobrol, kita ini dulu menyampaikan informasi. Yang pertama itu STKIP Al-Amin Indramayu, tempatnya di ketika ke arah dari Pantura ada Polsek, masuk ke Karangsedom, terus saja di situ ada Pertamina. Itu tempat STKIP Al-Amin. Itu sekarang lagi membuka penerimaan, ya. Dan yang bagus itu banyak kesempatan mendapatkan beasiswa. Yang pertama beasiswa bidik misi, beasiswa PPA, dan beasiswa yang lainnya. Sangat banyak kesempatan untuk mendapatkan beasiswa bidik misi itu, terutama bagi yang baru lulus, yang mungkin 2 tahun kelulusan, itu bisa kesempatan untuk mendapatkan beasiswa bidik misi. Apa sih beasiswa bidik misi? Jadi secara gampangnya, oli biaya gratis mungkin 8 semester. Sapa wonge sing ora gelem kuliah gratis. Masya Allah. Ya kan? Ya, Ibu Rahma sudah kembali hadir lagi. Kita coba berdiskusi. Nanti yang tidak bisa melihat bisa next langsung di YouTube di channel, ya. Nanti diskusi ini akan saya bagikan, akan saya upload di YouTube saya, terus nanti channel Anda yang berkenan hari ini banyak pertanyaan. Silakan bisa berkomentar dan bisa. Oh, sudah hadir. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Sehat, Mas? Alhamdulillah, sehat-sehat, Bu. Iya, Bu. Gimana, Bu, masak online-nya, Bu? Hah? Gimana masak online-nya? Oh, bentar lagi nyampe. Ya, Bu, ini ya sesuai dengan schedule kita ya, Bu, ya, untuk membahas masalah pentingnya jaga lingkungan hidup sebagai sikap preventif agar tidak timbulnya wabah penyakit. Namun sebelumnya saya mau promosikan dulu ini, Bu. Mau promosikan bahwa STKIP itu lagi, dan Ya. saya rekam ini, Bu. Saya rekam nanti biar yang lainnya bisa lihat. Saya share kembali ke yang lainnya. Manusia sebagai khalifah di planet bumi ini adalah manusia sebagai spesies yang paling kuat dan berkuasa. Namun bukan berarti karena manusia diberikan kekuasaan, dijadikan salah satu utusan yang untuk mengelola bumi ini, tetapi kita itu semena-mena terhadap bumi. Nah, mungkin selama ini kita menganggap kita itu rajanya. Jadi sekarang rajanya alam, rajanya hutan bukan harimau lagi atau singa, tapi manusia. Lebih tegap segala-galanya. Ya, kita bisa lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 30, dan ingatlah Tuhanmu firman kepada malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Jadi memang manusia itu diciptakan dari dasarnya adalah khalifah di muka bumi, jadi utusan. Tapi bukan penguasa, bukan bos, karena bos atau penguasa dari segala alam ya pasti Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Tuhan ya yang Maha Esa gitu kan. Jadi manusia itu hanya khalifah, utusan. Utusan itu apa? Ya seseorang atau suatu zat yang diperintahkan oleh atasannya untuk melakukan sesuatu. Nah, salah satunya ya kita manusia sebagai khalifah ini untuk apa? Ya untuk menjaga kelestarian lingkungan, untuk mengelola, memanfaatkan boleh, tapi manfaatkannya bukan untuk kepentingan pribadi saja. Misalnya Mas Karsandi sangat aware lah terhadap lingkungan, tahu tentang menanam mangrove berapa, tapi Mas Karsandi tidak melakukan itu sendiri, mengajak teman-temannya, bahkan mengajak saya sebagai dosennya. Nah, itu yang disebut namanya khalifah namanya gitu ya, untuk memberitahukan ilmunya, untuk memberikan motivasi-motivasi. Nah, harusnya manusia itu seperti itu gitu. Jadi bukan istilahnya kalau Mas Karsandi punya gorengan, Mas Karsandi punya gorengan nggak dimakan sendiri gitu, bagi-bagi, tapi jangan satu bagi-bagi ya. Ya. Oh iya, ini salah satu sumbernya dari buku ini namanya Perlindungan Lingkungan. Ini bukunya Bapak
Dr. Sunardi PhD, beliau memang dosen lingkungan dari Unpad gitu ya. Nanti mungkin nggak tahu ini diperjualkan atau tidak, tapi ini salah satu buku favorit saya semenjak saya mengenal lingkungan gitu. Karena dasarnya keilmuan saya, keilmuan kita semua sebagai muslim ya pasti Al-Quran gitu. Makanya kenapa landasan kita pertama ya harusnya Al-Quran. Selanjutnya 3 tanggung jawab manusia dari buku ini, yaitu seseorang tidak mampu bertanggung jawab. 3 tanggung jawab manusia itu, yang pertama tanggung jawab manusia sebagai individu, sebagai dirinya sendiri. Terus yang kedua tanggung jawab manusia sebagai makhluk sosial. Jadi makhluk sosial itu berarti dia nggak mau berdiri sendiri gitu, dia harus pasti butuh orang lain. Yang ketiga manusia sebagai ekologi, tanggung jawab ekologinya. Jadi ecological responsibility. Nah, sekarang kita bahas dari yang pertama, bagaimana manusia sebagai individu. Itu sudah ada dalam surat Al-Baqarah ayat 190, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Seorang individu harus, jadi dari sini kita bisa lihat bahwa seorang individu harus mampu menjaga dirinya, harus mampu mempertanggungjawabkan pada dirinya secara baik, tangguh, dan menghindarinya. Kayak Mas Karsandi yang bilang, ngapain pakai masker katanya, ngapain cuci tangan gitu ya, udah pergi aja keluar gini gitu. Kenapa kamu takut mati ya? Ya kata kita kalau misalnya namanya takut itu fitrah ya, manusia itu pasti sama Allah dikasih rasa takut, rasa ragu, rasa was-was. Ya kalau manusia nggak pernah takut, nggak pernah ragu ya bukan manusia, karena manusia itu memang sifatnya memang begitu gitu kan. Tetapi yang tidak boleh itu adalah berlebihan. Sekarang kalau misalnya ya udah katanya saya nggak takut kok sama corona gitu, saya mah nggak takut mati, ya udah aja diem di tengah jalan tol ya orang takut mati mah ya Mas. Ya jadi manusia itu memang sudah dari fitrahnya harus punya rasa menghindarkan dirinya dari kebinasaan gitu. Makanya kan yang namanya bunuh diri kan tidak boleh ya, itu dosa besar gitu. Nah itu, jadi bunuh diri tidak takut sama corona ya, misalnya takut melawan gitu ya, sombong ya, itu nggak boleh, karena kesombongan hanya milik Allah. Ya memang sih nggak semua yang kena corona mati, nggak semua juga yang kena corona hidup gitu. Dan itu mah udah takdirnya Allah gitu, kita meninggalnya karena apa, cuman ya wallahualam bisawab ya. Iya, jadi tapi kita harus tetap menjaga diri kita karena memang itu perintah Allah. Gitu ya. Terus yang selanjutnya, seorang tidak mampu bertanggung jawab terhadap dirinya kalau misalnya dia sendiri tidak bertanggung jawab terhadap dirinya, terhadap orang lain kalau dia tidak bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Jadi sebelum kita menceramai orang lain ya sebaiknya kita bertafakur gitu terhadap diri sendiri gitu kan, jaga diri sendiri, jaga lingkungan kita sendiri, makanya nanti orang juga akan lihat bagaimana sikap kita dan itu akan dicontoh. Selanjutnya manusia sebagai makhluk sosial, di mana manusia adalah unsur paling kecil membangun keseimbangan dan keharmonisan sosial melalui interaksi yang kompleks, di mana manusia itu tidak diciptakan oleh Allah itu sendiri gitu kan, pasti dengan makhluk-makhluk lainnya, karena memang tidak bisa. Kebayang kalau manusia di bumi diciptakan cuma manusia, nggak ada tumbuhan, nggak ada hewan, Mas Karsandi nanti makan saya dong karena aku lapar. Iya, terus iya kayak gitu. Atau misalnya dunia ini cuma diciptakannya hewan saja kan, siapa yang memeliharanya, siapa yang memanfaatkannya, tidak ada. Jadi semua itu pasti simbiosis mutualisme dan tidak boleh merasa dirinya yang paling benar. Itu dalam surat Al-Maidah ada, barang siapa membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia membunuh seluruhnya. Jadi makanya ada yang sekarang disebut social distancing, ada yang disebut sekarang PSBB ya. Tapi walaupun gitu saya lihat kayaknya kalau di Indramayu, terutama di desa saya di Gabus Wetan, nggak ada PSBB Mas, tetap aja padat-padatan, tetap aja gitu ya. Ya sulit ya, nggak tahu memahamkannya gimana, mungkin ya
kembali lagi ke perut ya, maksudnya tuh ke kebutuhan kita sebagai manusia, tapi harusnya ya kita bisa menjaga itu semua gitu. Nah, karena ketika misalnya kita membawa keburukan kepada orang lain, berarti kita telah menzolimi orang lain dan itu dosa gitu. Jadi menjaga lingkungan agar tetap lestari merupakan salah satu sikap preventif kita, tidak membunuh diri kita sendiri, juga tidak membunuh orang lain gitu. Karena wabah bukan terjadi karena tiba-tiba gitu. Kalau misalnya Mas Karsani pernah dengar waktu live saya sama Bu Ica bahwa ternyata wabah corona ini sudah ada semenjak 1970 gitu. Jadi wabah ini adalah muatan virus-virus sebelumnya seperti flu burung, SARS dan lain sebagainya. Itu bisa kita baca jurnal-jurnalnya Rob Welles ya, karena saya bukan ahli di bidang itu, tetapi dengan ilmu itu saya, oh iya gitu. Jadi sebenarnya harusnya seorang ilmuwan, seorang yang paham tentang itu tuh sudah bisa mencegah ini gitu. Jadi biar tidak menjadi seperti ini. Tapi berarti ya itu kita tidak peduli terhadap lingkungan kita mungkin ya, mungkin untuk analisis sementara kita itu terlalu fokus dengan hal yang lain, sedangkan ada sesuatu yang penting tapi tidak pernah kita ingat.